Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan bacaan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang ditulis oleh Dr. Erwandi Tirmidzi MA. Kita masuk ke dalam pembahasan hukum upah kontrak berakting. Kalau kita lihat sekarang sumber-sumber pendapatan itu bermacam-macam. Di antaranya artis atau aktor yang dia melakukan kontrak kerja berakting. yakni memerankan peranan sebagai aktor, apakah dalam membuat film atau yang lainnya. Di sini beliau mengatakan dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berakting dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, akting yang disertai hal-hal yang haram. Yang kedua, akting yang terbebas dari hal-hal yang haram. Maka kalau berhubungan dengan upah kontrak berakting, maka masuk bagian pertama, upah berakting yang disertai hal-hal yang haram. Akting yang disertai hal-hal yang haram terkadang memang dilakukan langsung oleh aktor atau artis itu sendiri. Seperti tidak menutup aurat, adegan setengah perzinahan, mencium yang bukan mahramnya, berpelukan, dan itu akting dia. Mengucapkan kata yang mengandung kesyirikan, mengucapkan kata kufur, adegan melakukan ibadah kepada selain Allah. Dia memerankan orang yang melakukan perbuatan syirik. Sujud dia ke patung. Dia seorang muslim. Di dalam akting dia itu dituntut peranannya sebagai seorang yang berbuat syirik. Taruhlah namanya film agamis. Ya, berdakwah melalui film. Lalu otomatis di antaranya ada orang yang berperan sebagai orang yang baik, ada orang yang berperan sebagai orang yang jahat.
Banyak lagi hal-hal yang mereka lakukan, misalkan kayak tadi merangkul orang yang bukan mahramnya dan aksi-aksi yang lain. Lalu pertanyaannya, apa hukum upah atas peran yang dia lakukan itu? Kan kontrak kerja. Anda saya upah untuk beradegan seperti ini dengan kontrak sekian. Maka hukum upah atas peran seperti ini termasuk uang haram. Ya, insyaallah di sini nggak ada yang aktor atau artis. Tapi mana tahu ada temannya, saudaranya, ya, ponakannya, karib kerabatnya. Hukumnya haram. Kenapa? Apa dasarnya? Dasar yang pertama, dalil-dalil yang bisa menjadikan upah berakting dalam hal-hal yang diharamkan ini. Yang pertama firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Dalam ayat ini Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mengambil upah dari akting perbuatan haram termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Kenapa? Karena cara dia mendapatkan uang dengan cara melakukan akting yang haram yang jelas merupakan perbuatan batil. Dalil yang kedua, dalil umum. Dan ini pada umumnya dalil yang kita pakai di dalam harta haram ini yang berkali-kali. Apa itu? Innallaha ta'ala idza harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu berarti Allah mengharamkan juga uang hasilnya. Allah mengharamkan najis. Uang hasil jual beli najis haram. Allah mengharamkan khamar, minuman keras. Ada orang dulu nanya, Ustaz, bagaimana cara mengeluarkan zakat jual beli khamar? Jadi pendapatannya besar. Ditanya ke Syekh Ustaz Arwandi Tirmidzi, nggak ada zakatnya, uangnya itu dibuang semua karena batil. Ya, Allah apabila mengharamkan sesuatu, hasil uangnya pun adalah haram. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban dan Darqutni. Hadis ini disahihkan oleh Ar-Arnaud. Hadis di atas atau hadis yang kita baca ini tegas menyatakan haram upah dari perbuatan yang haram. Nah, gimana nih? Allah mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan juga nilainya. Allah mengharamkan akting zina. Allah mengharamkan buka-bukaan aurat. Allah mengharamkan ya berpegang-pegang berpelukan dengan bukan mahram. Kan dituntut nih. Allah mengharamkan berbuat syirik.
Apalagi memerankan misalkan bentuk dia betul-betul bejat sampai dia menginjak-injak Al-Quran misalkan di dalam peranannya, haram. Ya, maka uang yang dihasilkan itu pun haram. Ya, inilah penerapan hadisnya. Hadis ini sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan uang yang dihasilkannya. Bagaimana penerapannya dalam hal ini? Allah mengharamkan perbuatan syirik. Uang yang dihasilkan dalam akting dia untuk berbuat memerankan syirik ini juga haram. Terkadang peran tidak langsung melakukan hal-hal yang haram dalam peran yang ia lakoni. Akan tetapi misi utama film tersebut adalah hal-hal yang diharamkan. Taruhlah dia misalkan di dalam film itu sebagai tukang sapam, berperan sebagai tukang sapam. Ya, yang dia tidak ada sama sekali hal yang sapam rumah, sapam kantor. Tapi misi utama film itu adalah yang diharamkan, seperti bermuatan menyudutkan umat Islam. Ya, ada film Tanda Tanya. Itu sangat-sangat menyakitkan sekali. Pendek, tapi betul-betul menyakitkan. Menyudutkan Islam. Berbahasa Indonesia. Ya. Atau ya, memojokkan Islam, mengejek-ejek Islam, mengejek Rasulullah. Jelas misi utama film itu adalah haram. Mengejek agama tidak boleh. Haram hukumnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok pahala, memperolok-olok dosa? Itu enggak boleh. Nah, bagaimana kalau seandainya lawak? Ya. Acara lawak tapi mengejek ustaz, meremehkan Al-Quran, merendahkan agama, mengejek-ejek pahala atau dosa, mengejek-ejek surga neraka, semua orang ketawa. Ya, tidak luput juga orang Muslim yang menyaksikannya juga ikut ketawa. Ini ada memperolok-olok agama. Dari aktingnya, ya, kaya dia jadi, dapat uang banyak. Wah, ini hati-hati. Kalau seandainya dia tidak ikut memeran langsung, maka upah dari peran yang dia mainkan sekalipun pada dasarnya boleh, akan tetapi keberadaannya di dalam film itu turut melengkapi hal yang diharamkan, maka hukumnya juga haram. Karena termasuk dalam rangka tolong menolong dalam dosa. Dalam surat apa? Surah Al-Maidah ayat berapa?
ayat 2. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini larangan. Adapun akting yang terbebas dari hal-hal yang haram, maka upah dari perbuatan tersebut adalah halal, karena para ahli fikih mensyaratkan untuk keabsahan sebuah akad jual beli jasa, bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang boleh dilakukan. Dan juga hukum asal sebuah muamalat adalah halal selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kita masuk ke dalam pembahasan baru, upah atau imbalan melakukan ibadah. Upah atau imbalan melakukan ibadah. Hah? Habis, selesai. Yang tadi jadi pembahasannya, kalau seandainya upah akting tadi, dia kembali kepada objeknya. Satu bunga kan ditayangkan di televisi, umpamanya karyawan-karyawan televisi itu sampai yang punya itu ikut imbas daripada satu kegiatan. Yang mana maksudnya? Yang Kru yang punya. Nah, itu kalau bisa kembali, itu terkait tadi. Kalau seandainya misalkan TV-nya TV dakwah, ya nah, TV-nya TV dakwah, dia hanya menayangkan yang baik-baik. Ya, ini pekerjaannya halal, uang dapatkannya halal, dan dia mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya TV-nya umum atau TV-nya memiliki misi tertentu, menghasut misalkan, ya, menghasut rakyat kepada pemerintah, maka semua yang terlibat dalam hal itu bagian daripada ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Pemiliknya, krunya, kalau seandainya jasanya itu dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu adalah haram. Ya. Jadi tadi disyaratkan bahwa ahli fikih mensyaratkan untuk keabsahan sebuah akad jual beli jasa, bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang boleh dilakukan. Kalau tidak boleh dilakukan, ya, bernuansa tadi makar. Sebelumnya kan satu stasiun televisi itu kan ada karyawan, padahal kan dia gaji itu berdasarkan hasil semuanya, tapi kan dicampur yang halal sama enggak. Ya, ya, itu makanya. Pertama kan ada misalkan memang televisi ini pada umumnya pada visi misinya baik. Visi misinya baik. Tapi ada bagian dari pekerjaannya tidak baik. Maka secara umum bagus kan? Orang yang bekerja yang baik nggak ada masalah, dia dapatkan upahnya. Dia dapatkan uang dari ini, kan dia juga dapatkan uang dari yang halal. Sebagaimana juga contohlah, ada sebagian ikhwan yang mempertanyakan gaji yang dia dapatkan dari PNS. PNS kan macam-macam, gajinya dari pajak, jadinya dari ada yang halal, ada yang haram dan yang lainnya. Tapi dia sebagai guru, dia mendapatkan upah mengajar halal. Uang yang didapatkan, yang digaji oleh pemerintah halal untuk dia. Karena yang dinamakan dengan uang yang halal atau harta yang halal adalah harta yang didapatkan dengan cara yang halal. Ya. Nah, bercampur aduknya tadi pendapatan, maka masing-masing yang bertanggung jawab
maka tanggung jawab penguasa berat. Dia harus memberikan yang halal kepada pegawai-pegawainya. Nah, sebagai pegawai yang dia bekerja menjalankan tugasnya dengan baik, dia mendapatkan upah imbalan yang dia bekerja itu halal. Wallahu a'lam. Iya. Kita melihat di sini dari sisi ta'lim, mencontohkan mana yang salah. Nah, kita lihat peranan pada saat itu, dia tidak berperan dalam kondisi sedang sholat. Dia ingin misalkan bagaimana cara ruku, digambarlah dia ruku, gitu kan. Terus diperankan, dia gambarkan bagaimana peran orang yang salah. Dia memerankan itu, memperagakan kepada orang begini bentuk yang salah. Peranan yang seperti ini tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kalau seandainya dia sholat, memerankan sholat, memperolok-olok sholat. Ini yang nggak boleh. Ya, dia sholat ruku yang tidak benar, ruku yang benar. Ada yang memerankan dia yang tidak benar, sehingga orang tahu persis, oh begini yang tidak benar. Maka hal yang kayak seperti ini tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Pertama, seorang ustadz dia memiliki hak. Seorang ustadz di presenternya adalah perempuan, tidak layak kalau seandainya presenter itu yang tidak menutup aurat. Bagaimana kalau seandainya dia ada yang bertanya tentang menutup aurat, presenternya dia tidak menutup aurat? Maka seorang ustadz hendaklah dia perlu hati-hati. Saya dulu ditawarkan 2 kali ngisi di TVRI Sumbar. Yang pertama saya syaratkan adalah presenter harus laki-laki. Ditanya, dibilang, kan ustadz kita kan bukan berduaan, kan orang kameramen ada 3, yang lain dalam ruangan itu kita banyak kok, katanya. Enggak, kalau mau presenter harus laki-laki, kalau enggak. Kita harus tegas, enggak ada kewajiban kita kok. Nah, jadi seorang yang diundang seperti itu hendaklah dia tegas gitu. Kalau seandainya dia tidak tegas pada saat itu, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Wallahu a'lam. Ya. Jadi karyawan di sebuah stasiun televisi itu apa tidak termasuk tahun? Maka saya katakan tadi, visi misi yang pertama apa? Ada yang visi misi dari televisi ini provokasi. Pokoknya untuk mencari kekurangan pemerintah itu diangkat. Kalau seperti itu kita melihat, udah jangan ikut di situ. Jelas ini nggak boleh. Ya, tapi ada yang memang visi misinya umum, yang baik, yang buruk semuanya akan dianukan. Ya, nah kita ambil yang baik. Ada yang visi misinya memang dia hanya cenderung untuk melihatkan yang baiknya aja. Ya udah, ikut di situ. Ada kesalahan yang lain, ya. Maka itu dikembalikan kepada skop kerja kita. Kerja kita ini kerjanya apa? Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain sebelum kita masuk? Baik. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua.
upah atau imbalan melakukan ibadah. Para ulama mensyaratkan untuk keabsahan akad jual beli jasa tadi adalah bahwa jasa yang diberikan itu adalah jasa yang boleh dilakukan. Nah, di sini bahwa jasa yang dilakukan oleh orang upahan wajib dapat dinikmati oleh orang yang membayar upah. Jadi kalau jasa, hendaknya dari jasa tadi, sekarang begini, si A, saya pengen jasa dia untuk memotong rumput. Itu potong rumput saya bayar. Saya menikmati dari jasanya atau tidak? Menikmati. Karena rumput saya sudah bersih. Nah, jadi ini maksudnya bahwa orang yang jasa yang dilakukan oleh orang upahan wajib dapat dinikmati oleh orang yang membayar upah. Jadi kalau seandainya tidak ada dia dapatkan dari upahnya, apa jasanya yang dianukan? Dia sendiri tidak menikmati kok. Jika jasa yang dilakukan oleh orang upahan tidak dapat dinikmati oleh orang yang membayar, maka uang yang dibayarkan kepada orang upahan tidak ada imbalannya. Ya, kalau seandainya orang yang upahan tadi, A yang kita minta jasanya, jasanya itu, pekerjaan yang dilakukannya itu tidak memberikan kenikmatan kepada kita, perolehan bagi kita, maka uang yang dibayarkannya kepada orang upahan tidak ada imbalannya. Berarti tidak ada take and give nih. Dia ngasih uang, loh mana jasa yang diambil? Ya. Dengan demikian orang upahan telah berbuat kezaliman terhadap orang yang membayar. Karena ia telah membayar sedangkan manfaat dari jasa yang dilakukan tidak dapat dimilikinya. Jadi ini perlu kita lihat. Dia berikan jasa. Apa jasa yang didapatkan? Ya, jual beli misalkan. Apa jual beli yang dimanfaatkannya? Makanya kalau kita lihat seperti judi, ya, judi dia ngasih uang nih, tapi dia tidak dapat apa-apa. Beda dengan jual beli. Jual beli ada uangnya, ada barangnya. Uang dikasihkan, imbalannya adalah barang yang didapatkan. Kalau dalam jasa, upah diberikan, dia mendapatkan jasa. Si A mengajarkan mengaji ke kita. Ya, kita bayarkan upahnya. Apa yang kita dapatkan jasa dia? Pengajaran yang dia berikan. Baik. Misal, A memberi upah kepada B agar B melakukan sholat atas A. Laksanakan sholat. A telah membayar sejumlah uang kepada B agar A tidak perlu sholat lagi. Ya. Tapi ternyata sholat tidak dapat digantikan, maka kewajiban A tidak gugur. Adapun B, saat ia melakukan sholat atas nama A, kewajiban sholat atas B gugur dan dia mendapatkan sejumlah uang. Jadi si A dia mau sholat zuhur,
tolong gantikan si B dari sholat zuhurnya. Nggak dapat jasa dia. Apa imbalannya dia rasa? Tetap juga tidak gugur kok kepada orang yang dibayarkan. Nah, dalam kasus si A, dalam kasus ini A jelas dizolimi oleh si B. Kenapa? Kewajibannya tidak gugur, dia tetap membayar uang. Yang B, kewajibannya gugur karena dia melaksanakan sholat. Ya, dia sholat, terus dia sholat lagi untuk mengganti sholatnya si A. Nggak bisa. Ya. Kaidah ini berlaku untuk ibadah mahdhah, ibadah murni. Seperti sholat, puasa, i'tikaf, setiap ibadah yang fardu ain dilakukan oleh seorang mukmin. Dalam hukum bahwa ibadah tidak dapat diupahkan agar dikerjakan oleh orang lain disepakati oleh para ulama. Jadi nggak bisa diupah sholat. Misalkan, waduh orang tua saya sudah meninggal dunia, dia dulu nggak sholat atau sering dia nggak sholat, sekarang dibayar, diundang anak santri misalkan, dikasih uang kepada mereka, tolong bayarkan utang sholat orang tua saya, ini uangnya, ya. Maka si santri-santri yang mengerjakan itu adalah telah menzolimi orang yang mengupahnya, karena tidak akan gugur, tidak akan bermanfaat. Usaha masing-masing, walaysa lil insani illa ma sa'a. Ya. Begitu juga dengan upah, ya, membacakan Al-Quran untuk si mayat, karena tidak sampai, ibadah itu masing-masing. Ibnu Qudamah dia berkata, ibadah mahdhah, ibadah murni, manfaatnya tidak dapat dinamati oleh orang lain. Seperti puasa, sholat, haji atas dirinya, maka tidak boleh mengambil upah atas perbuatan ibadah ini. Hukum ini tidak diperselisihkan oleh para ulama, karena upah merupakan imbalan dari sebuah jasa. Dalam ibadah mahdhah, orang lain tidak bisa mendapatkan jasa dari ibadah tersebut. Maka transaksi ini sama dengan menyewa jasa yang tidak berguna. Upah mendoakan. Upah mendoakan, berarti Anda dapat nikmatnya dong. Tapi kalau upah tawaf, tolong tawafkan saya sekian kali, ya, lalu tawafkan, dikasih upah, dapat apa nikmat yang kita dapatkan? Nggak ada. Kalau mendoakan, ya, dia berdoa, boleh jadi dapat doanya, boleh jadi tidak, ya. Itu ada muta'addinya, ada objeknya. Coba kita sebentar. Adapun ibadah yang dapat dinikmati oleh orang lain manfaatnya, seperti mengimami sholat. Si A bacanya bagus, tolong sholat imamin, ya. Mengumandangkan azan, menyampaikan fatwa, mengajarkan Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu keislaman, termasuk ceramah agama, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum menerima upah sebagai imbalan dari melakukan ibadah tersebut. Dan ini insya Allah akan kita rinci pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Walhasil, ibadah mahdhah, ibadah mahdhah itu adalah ibadah murni, hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban sholat, puasa itu adalah kewajiban dia, ya. Maka itu tidak bisa dia menerima upahnya, karena hasil jasanya itu tidak bisa dinikmati oleh yang lain.
Baik. Haji badal ini permasalahan pertama, boleh orang lain menghajikan orang lain berdasarkan dalil. Hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW mendengar orang yang mengatakan waktu dia di Dzulaifah, labbaik Allah an subrumah. Lalu Nabi bertanya, siapa subrumah itu? Qala akhun li au qaribun li. Dia adalah saudaraku atau karib kerabatku. Nabi SAW mengatakan, hal hajjatta an nafsik, apakah kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Qala la, dia katakan tidak. Qala haji an nafsik, summa haji an subrumah. Hajilah untuk dirimu dulu, setelah itu baru haji untuk ansubrumah. Ini menunjukkan bahwa orang lain di dalam haji boleh menghajikan orang lain. Namun sekarang, bolehkah dia menerima upah? Atau dia diberikan uang untuk dia supaya uang operasional dia ke sana? Taruhlah misalkan sekarang dia mendaftar dari sini, pergi ke sana untuk menghajikan orang tua, dan dia sudah haji. Tentu harus bayar 40 juta juga kan? Kan nggak akan gratis. Nah, kita keluarkan nih, tolong hajikan orang tua saya berikan, daftarkan. Ini apa? Ini uang untuk operasionalnya berarti. Ya, dia daftar, kemudian oh boleh jadi nanti dia mau beli cendol, nah ini uang cendolnya. Tidak ada masalah, karena memang dia butuh, ya. Tapi kalau dia pengen saya mendapatkan imbalan lebih, innamal amalu binniyat, tergantung kepada niat dia. Ustaz, bagaimana kalau saya dulu pernah berhutang ganja, rokok kepada seseorang, apakah wajib juga membayarnya, dan termasuk juga hutang dari main judi, Ustaz? Kalau seandainya pertama kita pernah mengambil uang orang karena dia pengen membeli ganja dari kita atau rokok dari kita, ya, maka kita kembalikan uangnya. Tapi kalau seandainya pernah minjam rokoknya, ya, pernah minjam rokoknya, masih berhutang rokok, itu gimana kira-kira? Beliin rokok nggak? Datangin dia, saya pernah ngambil rokokmu dulu, waktu itu saya belum tahu rokok itu haram. Ya, sekarang saya tahu rokok itu haram, jangan kamu mau rokok. Jadi kalau saya beri kamu rokok, berarti saya membantu Anda dalam keharaman. Ya, kalau saya kasih Anda uang sekarang, berarti saya mengambil imbalan menilaikan, memberikan penilaian terhadap barang yang haram. Ya, sekarang minta maaf aja. Ya Allah, bermain judi, ya, pas dalam main judi barangnya habis nih, mau pulang dulu nggak ada, tapi lagi nanggung. Utang lu pinjam itu dulu lah, ya, kalah juga gitu kan, utang jadinya kan. Bagaimana, bayar atau tidak bayar? Bayar atau tidak bayar? Bayar, karena hutang. Pada saat itu kita pakai dia untuk berjudi, ya. Tapi sekarang kita karena hutang itu, hutang berbeda dengan pemanfaatan. Pemanfaatan itu tanggung jawab kita. Hutang sekarang nih, ada orang yang berhutang dengan kita, pinjam uang, lalu dia bawa judi, ya, dia tetap juga harus membayar hutang kepada orang yang tempat minjamnya, karena itu adalah hutang. Bagaimana sebaliknya, Ustaz? Kalau saya di dalam judi, Ustaz, orang berhutang sama kita gitu, Ustaz, apakah boleh ditagih gitu, Ustaz? Yang uang yang kita dapat dari judi, ya udah jangan diambil. Tapi kalau seandainya
dia ketuk pintu kita, tolong pinjam uang, saya mau berjudi nih, gitu ya kan. Karena dia orang yang wasagani, ya apa aku putih gitu kan. Lainnya berjudi, kalahnya. Kita tuntut atau tidak kita tuntut utangnya? Tuntut. Ya, kita tuntut. Tapi kalau seandainya main kosongnya dulu kan, main domino kan, apa namanya, 10.000, yang ikut nak masuknya miti roh, ya, nanti yang mau bayar aja kan, manang misalkan, berarti kan masih hutang dia 10.000 kan, gimana? Tuntut enggak? Enggak, jangan tuntut. Ya, tidak boleh. Itu haram. So, apakah ada hadis yang mengatakan agama itu akal? Dan bagaimana dengan orang-orang yang selalu menggunakan akal dalam beragama? Agama itu akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Itu tidak hadis. Ya, tidak sahih hadisnya. Tapi memang agama itu untuk orang berakal. Sama orang yang tidak berakal tidak dibebani. Syarat sah solat adalah dia harus berakal. Rufiyal aqlam an thalath, an majnunin hatta yafiq. Mencatat atau taklif pembebanan diangkat dari orang-orang yang gila. Orang gila ini kenapa gila? Nggak berakal dia sampai dia sembuh. Tapi bukan maksud orang ini adalah maksudnya mengakal-akali agama. Ya, yang dia katakan filsafat dan yang lainnya. Insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.